Bisa jadi hidupmu adalah impian orang di sekitarmu. Oleh Adnan Aribowo. Jangan pernah meremehkan jalan hidupmu. Bisa jadi takdir hidupmu adalah impian dari orang-orang di sekitarmu. Nasihat itu terucap dari salah satu rekan kantorku, menyadarkan aku untuk lebih bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana tidak, status aku adalah ASN dengan jabatan polisi kehutanan. Hobiku traveling alam liar. Dari hobi itu, aku punya kesempatan luas untuk menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Tidak jarang terselip segelintir tanya dari rekan kerja, pertanyaan seperti pantai mana yang belum kamu singgahi, puncak gunung mana yang belum kamu daki, lembah mana yang telapak kakimu belum kamu injakan. Ya, untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, sudah semua puncak gunung pernah aku singgahi. Pengalaman berharga yang belum tentu dimiliki setiap orang, bahkan oleh Polhut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menjadi asesor kompetensi. Kisah perjalanan hidupku semakin berwarna saat predikat asesor kompetensi dapat aku raih di tahun 2015. Gambaran dalam benakku, uji kompetensi tidak berbeda dengan ujian di sekolah. Sama juga dengan seleksi saat melamar pekerjaan. Dalam ujian tentu ada seseorang yang menguji dan ada peserta yang diuji, di mana penguji disebut asesor dan yang diuji disebut asesi. Di tahun 2015 itulah, setelah mengikuti pelatihan asesor, pemahamanku tentang maksud dan tujuan uji kompetensi semakin bertambah. Tugas seorang asesor adalah memverifikasi dan memvalidasi bukti-bukti kompetensi asesi. Sebuah pekerjaan yang memberikan tantangan tersendiri untuk diriku. Pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, kecermatan, serta ketekunan. Beberapa orang kurang menyukai pekerjaan seperti ini. Selain menguras energi, juga membutuhkan waktu lama. Pengalaman sebagai asesi menjadi bekal. Tidak bisa dipungkiri bahwa menjadi asesor yang baik dan bijaksana berawal menjadi seorang asesi terlebih dahulu. 2 kali kesempatan untuk menjadi asesi dalam uji kompetensi yang berbeda banyak memberikan pengalaman untukku agar dapat menjadi pendengar yang baik. Proses uji kompetensi pejabat fungsional yang pernah aku ikuti menjadi bekal pengalaman tersendiri yang sangat berkesan. Pengalamanku menjadi asesi banyak membantuku dalam melaksanakan asesmen ketika ditugaskan oleh LSPLUK yang merupakan singkatan dari Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Uji Kompetensi SDM Aparatur KLHK. Masa baktiku sebagai Polhut selama 15 tahun setidaknya memberikan gambaran lika-liku pekerjaan sebagai Polhut di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Satu tekad yang ada dalam pikiranku bahwa Polhut itu harus cerdas. Dari pengalaman menjadi asesi pula lah semakin tumbuh rasa percaya diriku dalam melaksanakan tugas-tugas lapangan selanjutnya. Sebagai contoh kecil adalah membuat laporan hasil kegiatan. Tidak dipungkiri, aku adalah salah satu jenis manusia yang sering menunggu mood dalam mengerjakan sesuatu. Begitu halnya dalam membuat laporan kegiatan. Apabila mood hilang, maka laporan kegiatan yang harusnya sudah disusun jadi terbengkalai karena kegiatan yang lain. Padahal menyiapkan surat tugas, melaksanakan kegiatan, dan menyusun laporan adalah bagian dari rangkaian kegiatan yang harus dijalani. Pengalaman menguji. Ketika menjadi asesor, umumnya aku tidak menyebutkan jabatanku sebagai Polhut. Ini aku lakukan semata-mata untuk memberikan kenyamanan pada asesi dalam memberikan pengalaman kerjanya. Meskipun ada beberapa asesi yang memiliki anggapan akan mendapat keuntungan tertentu apabila memiliki asesor dengan profesi yang sama. Setelah beberapa kali menguji, aku akhirnya mendapatkan pengalaman berharga. Justru dengan menyebutkan bahwa aku adalah Polhut juga, para asesiku malah jadi lebih baik lagi. Mereka mempersiapkan dokumen portofolio lebih lengkap dan sungguh-sungguh.
Juga pada saat wawancara, mereka serius sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan validasi dariku. Mungkin mereka khawatir jika kompetensi mereka dinilai tidak layak. Beberapa tahun melaksanakan asesmen, aku bahkan pernah mendapat predikat dari para asesiku sebagai asesor yang kejam. Karena aku selalu berpedoman pada aturan, yaitu standar kompetensi jabatan. Aku pun selalu patuh pada metode asesmen yang digariskan, baik melalui asesmen center ataupun panduan LSPLUK SDM Aparatur Pusat Perencanaan Pengembangan SDM. Tidak hanya sekali dua kali, seringkali aku menjumpai dokumen portofolio yang disampaikan asesi memenuhi syarat. Namun, berbeda dengan yang dijelaskan pada saat wawancara, meskipun portofolio asesi valid, aktual, terkini, dan memadai, namun keterangan yang disampaikannya saat wawancara ada kalanya kurang meyakinkan. Kondisi seperti ini cukup menyulitkanku dalam menentukan kesimpulan atau resume asesmen. Namun demikian, aku bertekad untuk memberikan kontribusi terbaikku untuk KLHK dan juga kepada setiap asesi yang aku uji. Jika memang asesiku tidak layak, maka aku pun tidak akan ragu memberikan predikat belum kompeten. Jika asesi yang tidak kompeten namun aku rekomendasikan kompeten, maka risiko yang muncul bukan hanya dosa yang harus aku tanggung, tetapi satuan kerja tempat asesi bekerja dan KLHK secara keseluruhan tentu akan dirugikan. Hal yang tidak pernah aku lewatkan setiap kali asesmen adalah selalu memberikan kesempatan kepada para asesi untuk mencurahkan semua pengalamannya. Diskusi yang kubangun bersifat personal dan juga secara berkelompok di sela-sela waktu pelaksanaan asesmen. Diskusinya rentang dari masalah pribadi, permasalahan di tempat kerja, cara membangun jaringan, hingga strategi untuk mengembangkan diri. Aku ingin asesiku termotivasi mengembangkan potensi dirinya. Sampai saat ini, hampir sebagian besar Polhut yang pernah menjadi asesiku masih kontak secara pribadi. Komunikasi yang kami jalani beragam topiknya, mulai dari diskusi masalah teknis, administrasi, maupun pengembangan kompetensi. Hikmah. Selain mengetahui fakta tentang kompetensi Polhut dari berbagai tempat asal asesi, setiap kesempatan asesmen buatku adalah media bertukar ilmu dan pengalaman kerja. Di kegiatan itu pula, aku selalu berusaha menginspirasi Polhut lainnya dalam mengembangkan profesionalismenya. Bonus lainnya yang bisa jadi impian sebagian besar orang, aku juga mendapatkan kesempatan untuk traveling ke banyak tempat. Menjadi seorang Polhut yang dapat bekerja sambil petualangan di alam Jawa Timur saja sudah membuat orang lain memimpikan kehidupan yang kujalani. Terlebih lagi, menjadi seorang asesor yang biasa keliling Indonesia, menikmati alam, budaya, dan kekayaan negeri kita Indonesia Raya. Sebuah rahmat dan karunia dari Tuhan yang tidak akan kusia-siakan. Profesi yang membanggakan untuk kujalani. Kiranya tidak pantas bila aku masih membandingkan bahkan meremehkan jalan hidupku dengan kehidupan orang lain. Menjadi seorang Polhut sekaligus menjadi seorang asesor merupakan profesi yang langka. Terlebih lagi, bisa menjadi motivator sesama rekan satu profesi. Itu sebuah kebanggaan dalam hidupku. Bravo untuk Polhut Indonesia, bravo asesor kompetensi.